Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari dan membahas syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau minum, ini yang akan kita pelajari dengan harapan ketika kita minum kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW minum dikatakan yaitu Rasulullah SAW selalu dalam keadaan duduk. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, annahu naha an yashrabar rajulu qa'iman. Hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minum dalam keadaan berdiri. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti kita lihat Rasulullah SAW dan para sahabat pernah juga minum berdiri. Tapi rutinitasnya beliau kalau bisa duduk, beliau duduk. Tapi ketika satu keadaan yang kadang-kadang kita minum nggak ada kursi, mau duduk susah. Kalau mungkin di tempat ini bisa, tapi di luar kadang-kadang kita mendapatkan keadaan seperti itu, maka Nabi pernah. Nah, pernah di sini berarti tidak apa-apa ketika dalam keadaan sulit. Tetapi kalau dalam keadaan memungkinkan, maka sunnahnya Rasulullah SAW adalah apa? Duduk. Dikatakan oleh Amr bin Shu'aib, beliau pernah berkata, ra'aitu Rasulullah yashrabu qa'iman wa qa'idan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Amr bin Shu'aib, saya pernah melihat Rasulullah minum dalam keadaan berdiri dan juga dalam keadaan duduk. Berarti Rasulullah pernah dalam keadaan apa? Berdiri. Pernah di sini berarti kan bukan setiap saat. Nah, setiap saatnya Rasulullah apa? Duduk. Sekali-sekali, maaf, kadang-kadang kita di pinggir jalan haus, kita minum kan nggak mungkin duduk apa? Di pinggir jalan. Ini sulit. Pinggir jalan maka jadi mudarat, maka kita berdiri. Dalam keadaan-keadaan tertentu Rasulullah SAW pernah. Tapi dalam keadaan rutinitasnya Rasul, kebiasaan di rumah, di ini selalu apa? Duduk. Abdullah bin Umar pernah berkata, kunna na'kul ala ahdin nabi wa nahnu namshi wa nashrab wa nahnu qiyam. Dahulu kami pernah makan di masa Rasul dalam keadaan berjalan. Maksudnya bukan makan sambil jalan begitu, maksudnya duduk di kuda atau di unta jalan sambil apa? Makan, pernah. Berarti di mobil pun kita makan boleh. Kemudian kami juga nashrab wa nahnu qiyam. Kami juga pernah minum dan kami berdiri. Nah, ini menunjukkan sekali lagi minum berdiri itu kata para ulama bukan haram, tapi adabnya, afdolnya, bagusnya apa? Duduk. Jadi kalau kita ngeliat orang minum berdiri langsung haram, duduk. Menggunakan hadis satu ini jadi ribut nanti. Kita baca cuma satu hadis bahwa Nabi melarang seseorang minum berdiri. Nabi melarang, ayo duduk. Wah, padahal apa? Nabi pernah, sahabat pernah. Ini menunjukkan yang paling afdol saat minum adalah duduk. Itu yang diajarkan oleh para ulama. Ketika kita bisa duduk. Tapi ketika tidak bisa, ada kadang-kadang apalagi mungkin di orang yang susah duduk ya, nggak ada kursi. Kan ada tuh yang duduknya aja susah mau minum. Minum kelamaan, minum tumpah airnya nanti. Sudah berdiri, nggak jadi masalah. Atau mungkin dalam keadaan hal tertentu. Alhamdulillah, intinya Rasulullah SAW lebih suka duduk, tapi pernah Rasulullah SAW berdiri. Yang kedua, nah ketika minum Zam-Zam, bahkan Rasulullah SAW itu dilihat oleh Ibnu Abbas minum berdiri. Anna Rasulullah SAW syariba min Zam-Zam wa huwa qa'im.
Nabi dulu, kata Ibnu Abbas, saya pernah lihat Rasulullah minum Zam-Zam itu berdiri. Kenapa? Karena memang di saat di Zam-Zam itu sulit ya. Kalau kita tawaf, insya Allah kita diberikan kemudahan untuk bisa berkali-kali berziarah, bisa haji dan umrah. Kalau kita lagi haji atau umrah, kita setelah tawaf 7 kali, sunnahnya sholat 2 rakaat antara Ka'bah dan Maqam Ibrahim. Setelah sholat, sunnahnya nanti sebelum sa'i minum Zam-Zam. Itu makanya ngantri orang minum Zam-Zam. Nah, itu saat minum Zam-Zam Rasulullah saat itu berdiri. Ini menunjukkan saat kita umrah, saat kita tawaf, walaupun bisa duduk, afdolnya tetap berdiri, karena Nabi selalu minumnya berdiri kalau minum Zam-Zam di saat. Karena memang di Ka'bah subhanallah kita duduk di tempat Zam-Zam itu susah. Jangankan mau duduk, berdiri aja kadang-kadang masih disenggol-senggol minumnya. Nah, ini luar biasa dalam keadaan ini Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti setiap minum Zam-Zam berdiri, karena ada orang juga berpegang Nabi minum Zam-Zam berdiri. Jadi kalau dapat Zam-Zam walaupun di sini duduk berdiri deh. Nabi ini dulu di Mekah. Ini waktu Waktu di Mekah iya, tapi kalau di sini jangan. Makanya kita kalau ke Madinah misalkan boleh tuh waktu ngambil air kan di galon-galon itu ya. Kalau memang duduk susah, masuk duduk dulu, kita di pinggir jalan banyak orang, nggak apa-apa, kita minggir berdiri waktu dalam keadaan. Tapi kalau di rumah dalam keadaan bisa duduk, tetap hukum asalnya afdolnya duduk. Karena saya pernah mendengar ada seorang saudara kita bilang, minum Zam-Zam sunnahnya berdiri. Wah, dalilnya ini. Nah, itu padahal keadaan waktu itu Rasulullah berdiri. Nah, tetap hukum dasar mau Zam-Zam mau apa saja, Rasulullah SAW lebih suka duduk waktu dia minum. Dan ternyata juga memang dalam ilmu kesehatan minum berdiri sama duduk tentunya beda. Ketika kita minum dalam keadaan berdiri itu airnya lebih lebih kencang jatuhnya, dan itu tentunya kurang bagus untuk kesehatan, apalagi dengan jumlah yang banyak. Kalau jumlah dikit nggak jam, kalau jumlah banyak ini akan lebih kurang bagus dalam kesehatan. Kemudian menggunakan gelas, maksudnya Rasulullah SAW ini tidak dari zaman dulu tuh kis, mungkin orang dulu kendi, kalau kita botol besar. Nah, tapi kalau botol kecil memang sudah jadi gelas itu. Nah, kita kan suka ada botol-botol kecil kita itu hitungannya gelas. Tapi kalau dia seperti botol besar atau yang dari kendi begitu, Rasulullah tidak suka. Rasulullah selalu menuangkan di gelasnya baru diminum dari lewat gelasnya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, naha Rasulullah anisyurbi min thulmatil qadah. Rasulullah melarang seseorang minum dari mulut kendi itu. Mulut tempat ya. Kalau bahasa tempat air? Kendi ya, mau langsung di begitu itu. Rasulullah SAW tidak suka. Rasulullah gelas itu lebih suka. Atau teko dari teko itu langsung digituin. Nah, ini Rasulullah SAW itu tidak suka. Itu Rasulullah SAW melarang, bahkan melarang. Wa an yunfakh fi syarab, atau dan juga meniup. Nanti kita lihat meniup. Jadi panas minum kopi, ditiup itu Rasulullah tidak suka. Jadi kalau mau didinginkan nggak usah ditiup, dibiarkan saja, atau mungkin dia dikipas. Tapi untuk ditiup tidak suka Rasulullah SAW gitu. Kan suka kita minum kopi, diminum lagi, sedot lagi. Nah, ini tidak bagus, dan Rasulullah SAW tidak suka. Nah, walaupun juga di dalam ilmu kesehatan juga sangat tidak bagus ketika kita kita tiup itu dengan keluar bukannya karbon dioksida yang keluar itu dari mulut kita, udara itu justru malah menjadi penyakit, racun, itu jadi racun. Makanya Rasulullah SAW pun melarang. Jadi Rasulullah SAW sekali lagi minumnya dari gelas. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita dari kulkas botol besar langsung dikokep, mulai jangan, itu mulai diajarkan dari kecil sunnahnya Rasul apalagi kata ulama kendi yang tidak terlihat dalamnya. Dulu pernah di zaman Rasul ada seseorang yang minum langsung lewat kendi, ternyata setelah minum dia meninggal. Pas dilihat ternyata ada kalajengking yang masuk ke dalam air tadi, ternyata dia meracuni air dan dia minum. Kata Rasul, sudah kita katakan, bukankah aku sudah melarang kalian untuk minum dari Nah, kalau begitu kan kelihatan. Nah, itu kan zaman dulu masih binatang-binatang yang tidak terlihat dari botol atau dari kendi yang tidak terlihat, teko tidak terlihat, ini tentunya sangat bahaya. Dan inilah yang diajarkan Rasulullah SAW.
minum dengan gelas dan tidak boleh ditiup. Ini gambaran tidak boleh ditiup. La tuftah, katanya fit ta'am aw syarab as-sakhin. Jangan meniup di makanan atau minuman yang panas. Jangan ditiup. Itu Rasulullah SAW melarangnya. Hadis ini diriwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Kemudian minum dengan 3 kali nafas. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallam kana yatanafasu fil ina thalathan. Nabi kalau minum 3 kali nafas. Maksudnya apa? Bismillah. Alhamdulillah. Terus didiamkan dulu bismillah. Jadi enggak satu apa? Satu teguk atau satu tenggak itu satu gelas habis, tidak, tapi diambil 3 kali. Nah. Terus setiap ini mengucapkan bismillah, minum. Sebentar. Bismillah, minum lagi. Minum lagi sampai 3 kali. Itu kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Ustadz ini air putih biasa, hatta air putih biasa. Air putih biasa kan bisa. Mungkin kalau panas biasa kita teguk sampai 3 kali. Tapi kalau air putih tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minum 1 gelas tuh langsung habis. Ini kadang-kadang termakan sama iklan. Kalau iklan kan habis 1 gelas, kayaknya apa? Lega. Padahal tidak. Justru yang sekaligus itu malah tidak bagus. Yang paling bagus adalah dengan 3 kali nafas seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun haus bagaimana, sedikit minum lagi 3 kali. Nah, kemarin kita mungkin minumnya langsung, ya minumnya nggak dosa, minum langsung sekali itu tidak dosa, tapi tidak dapat ibadah. Tapi saat ini kita minum 3 kali nafas, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Bismillah. Jadi setiap teguk boleh sekali bismillah, boleh 3 kali. Tapi kata ulama, Rasulullah biasanya 3 kali. Bismillah, teguk, alhamdulillah. Bismillah, teguk lagi. Jadi 1 gelas itu bisa 3 bismillah, 3 hamdalah. Itu yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Jadi saat kita minum cara seperti itu, Bapak Ibu minum berarti ibadah. Karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad tentunya yang sahih. Abu Hurairah pernah mengatakan Rasulullah SAW dahulu minum dengan 3 kali nafas. Bila bejana itu telah dekat dengan mulutnya, beliau menyebut bismillah. Artinya waktu kita membaca bismillah itu bukan ngambil air, bismillahnya di sini, tapi bismillahnya ketika apa? Sudah dekat, bismillah. Jadi jangan ayo minum bismillahirrahmanirrahim, jangan begitu. Ini kejauhan. Jadi bismillahnya itu sunnahnya Nabi kalau sudah dekat dengan mulut. Sudah gini baru bismillah. Jadi ucapan bismillah kita itu dekat dengan bejananya. Dan bila menjauhkan bejana itu, beliau mengucapkan alhamdulillah. Jadi bismillah, alhamdulillah. Dekat lagi, bismillah. Jadi sudah jauh baru mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang ternyata bismillah itu ibadah. Bismillah itu mengucapkan zikir, bismillah itu ibadah. Tapi ketika dia ibadah dijauhkan, bagus. Tapi ketika itu ucapan didekatkan dengan minuman atau dengan minumannya, maka minuman ini akan menjadi berkah. Kalau memang seandainya di minuman itu ada sesuatu penyakit yang kurang bagus untuk kesehatan kita, dengan bismillah jadi netral. Dinetralkan dengan apa? Bismillah. Karena bismillah tadi dekat dengan sini. Bismillah. Makanya orang, kalau ada orang yang sakit suka ada, dan itu bisa. Rasulullah SAW nanti ada. Rasulullah SAW pernah memberikan obat atau sahabat ngobat itu dengan bismillah, tapi ucapannya itu dekat apa? Dengan mulutnya. Kenapa? Karena memang seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, minuman, makanan ketika disebutkan nama Allah itu akan berubah. Molekulnya dan sebagainya itu akan berubah. Subhanallah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Jadi ini cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tabrani. Beliau melakukannya itu sebanyak 3 kali. Jadi 1 gelas Rasulullah itu mengucapkan bismillahnya 3 kali, alhamdulillahnya 3 kali. Sederhana tapi ibadah yang tidak terasa di dalam minuman kita. Kita minum apa? Yang kita minum mendapatkan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca doa tadi bismillah boleh. Kemudian ini dia doanya hanya sangat mudah. Berkata Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akla fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syurbah fayahmaduhu 'alaiha. Allah itu sangat ridho kepada hambanya kalau dia makan, setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah, kalau dia minum, setelah minum mengucapkan alhamdulillah. Jangan nunggu gelegek dulu. Biasanya kalau sudah
alhamdulillah. Kalau enggak itu kadang-kadang enggak alhamdulillah. Ini yang apa? Jangan nunggu sendawa dulu. Jadi alhamdulillah Allah ridho. Itu seperti yang sudah kita jelaskan, Allah akan ridho dan ridho kepada hambanya yang mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minumnya. Jadi inilah minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila telah selesai makan atau minum, beliau membaca alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawagha wa ja'ala lahu makhraja. Di dalam riwayat lain Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ini kalau untuk minum air susu. Nah ini boleh Ustaz, mau baca ini boleh, alhamdulillah bagus. Kalau enggak juga tidak apa-apa, yang penting tadi mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau minum susu Rasulullah beda. Kalau habis minum susu Rasulullah SAW doanya khusus. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berikanlah keberkahan di dalam susu ini dan tambahkanlah aku untuk dapat nikmat. Karena Rasulullah paling suka dengan susu. Rasulullah SAW itu suka dengan minum susu Rasulullah SAW. Nah inilah apa bacaan dan tata cara Rasulullah SAW ketika minum. Kemudian mendahulukan yang di sebelah kanannya. Nah ini tentunya kalau kita memberikan minum. Kalau ini apa Rasulullah SAW ini lain, ini Rasulullah SAW dikatakan dari Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in. Nabi dulu pernah mendapatkan hadiah, dikasih sedekah sama orang, yaitu susu yang kebetulan susunya ada campur dengan air. Karena zaman dulu zaman susah. Kalau kita alhamdulillah susu murni ini dicampur. Dari siapa daan Yamin, itu kebetulan di sebelah kanannya ada orang Arab Badui, Arabiyun, wa an yasyarihi Abu Bakar, dan sebelah kirinya Abu Bakar. Fasyariba thumma a'ta al-Arabi wa qala al-ayman fal-ayman. Kemudian Nabi setelah minum memberikan kepada yang kanan, dan yaitu orang Arab, dan mengatakan yang kanan, yang kanan. Maksudnya apa? Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan minum itu sisa makanan minuman Rasul itu kadang ditunggu sama sahabat. Ini luar biasa bekas Rasul, karena sudah sepakat seluruh madhab bahwa athar bekas-bekas Rasul itu berkah. Itu sepakat seluruh sahabat, seluruh ulama, apapun berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Nabi kalau minum kadang Rasulullah sisain, karena memang ada orang yang nunggu bekas minuman dia. Nah kebetulan Rasulullah duduk di sebelah sini, ini ada orang Arab Badui, bukan orang ngetop, orang Badui baru datang dari luar kota masuk sini, dan bukan ulama, orang biasa saja. Yang di sebelah kirinya Abu Bakar. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar, mertuanya Nabi, dan orang yang luar biasa, yang kata Rasul seandainya iman orang-orang yang ada di dunia ditimbang dengan imannya Abu Bakar, niscaya iman Abu Bakar lebih kuat. Ini luar biasa Abu Bakar. Tapi Nabi habis minum, di sini sebelah kanan orang Badui, tetap saja minumannya ditaruh di sebelah kanan. Padahal ini mulia. Kata Rasul, al-aiman al-aiman, yang lebih berhak untuk ditawari lebih dulu orang yang di sebelah kananmu, di sebelah kananmu. Pernah juga cerita Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah Rasul, Abdullah bin Abbas ini waktu Nabi meninggal dunia umurnya baru 13 tahun, masih anak-anak. Jadi Nabi meninggal dia baru umur 13 tahun. Di sini ada Abu Bakar. Pas habis minum Rasulullah SAW dilihat anak-anak. Rasulullah bilang, wahai gulam, wahai anak Abdullah bin Abbas, boleh nggak saya berikan gelas ini, minuman ini kepada siapa? Abu Bakar. Dia ngomong dulu, izin dulu dengan yang di sebelah kanannya. Si Abdullah bin Abbas ngambil. Enggak ya Rasul, jangan katanya. Padahal Rasulullah minta izin biar mau dikasih kepada Abu Bakar. Tapi kata Abdullah bin Abbas, jangan. Masa bekas kamu mau dikasih? Ini kesempatan saya yang saya nggak mau ngasih kepada Abu Bakar. Dia minum sampai habis sama dia. Ini anak kecil nih. Tapi tetap Rasulullah mendahulukan yang kanan. Nah, berarti di sini kalau kita makan atau minum, ketika kita mengambilkan orang yang di sebelah kanan itu diberikan lebih dulu, ditawarkan dulu. Oh nih Pak, nanti baru kita pindah ke sebelah kiri. Walaupun ini bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan orang tua, biasa saja, tapi tetap penawaran yang pertama di sebelah kanan. Al-aiman al-aiman, kata Rasul, yang kanan, yang kanan. Itu dalam segala hal. Misalkan kita duduk, kebetulan kita mau imam, kita mau doa, di sini ada orang sini, maka di sini yang dulu ditawarkan, walaupun ini biasa, tawarkan. Dia nggak mau, baru di sebelah kiri. Jadi kanan ini selalu. Itu Rasulullah SAW.
Kita mau bicara, mau izin sebelah sini dulu Pak, maaf ya, saya mau. Baru izin sebelah sini, walaupun ini bukan orang alim, tapi tetap yang sebelah kanan itu lebih. Sama seperti kaidah ibu bapak habis pergi jauh, bawa oleh-oleh, oleh-olehnya hanya cukup untuk satu tetangga, maka yang taruh di mana yang ditawarkan tetangganya? Yang kanan, sebelah kanan rumah, itu yang lebih berhak. Subhanallah, ini Rasulullah SAW al-iman. Inilah adab Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nuangkan, ya, kita kebetulan di sini ada beberapa orang, kita nuangkan makanan, berikan dulu yang di sebelah sini. Itu sunnah. Sepertinya biasa saja, tapi ketika kita berikan di sini ngikut Rasul, itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Nabi cukup banyak kisah-kisah seperti ini yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang menuangkan minuman atau makanan itu yang seharusnya paling terakhir makan sunnahnya. Nah, ini kayak ibu-ibu Ramadan. Tapi kita tutup. Insya Allah nanti kita terlanjutkan kembali tentang adab minumnya Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.